Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Alhamdulillah ya, pagi ini sehat semua. Semuanya berangkat? Ya, berangkat. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Yuk, Mbak Alisa dipimpin. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Untuk memberi salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita pelajaran, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, kita nyanyi bersama dulu ya. Nyanyi Hari Merdeka. Pas ini menjelang apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya anak-anak, gue mau tanya dulu sebelumnya, pernahkah kalian lihat pelangi? Nah, Louis ada video animasi tentang pelangi. Coba disimak ya. Nah, ini sambil literasi, mendengarkan ya. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu.
atau biasa kita sebut dengan Magicubibinium. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air. Sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Nah, dari video yang kalian simak tadi, Kuis mau tanya dulu. Tadi kan mendengarkan ya, seberapa jauh kalian memahami cerita tadi. Kuis mau tanya, pelangi, tadi bahas pelangi kan? Pelangi itu munculnya pada saat apa? Hujan. Ada berapa warna di dalam pelangi itu? 7. Ada yang awal? Ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, 5, ungu. Oke, tahu jempol? Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Bagus. Ya. Dari manakah pelangi tadi asal mulanya dari mana? Yang lain mungkin selain Mbak Lisa ada yang bisa menjelaskan awal mulanya pelangi tadi dari mana? Salah enggak apa-apa, yang penting jawab. Ada tetesan air yang Tetesan air hujan terkena sinar matahari, kemudian membentuklah pelangi. Cahaya mataharinya warnanya apa? Putih. Airnya kena sinar kena air hujan menjadi berwarna-warni. Yaitu namanya asal mula terjadinya pelangi. Baiklah, hari ini kita mau belajar tentang cahaya, ya, sifat-sifat cahaya. Apa saja yang akan kalian pelajari nanti? Tujuannya pembelajarannya adalah kalian akan mengetahui sifat-sifat cahaya, kemudian juga akan melakukan praktek sederhana untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dengan percobaan. Semua sudah di bawah? Sudah siap ya. Sebelum nanti kalian praktek, kita lihat dulu materinya seperti apa. Ini ya, sifat-sifat cahaya. Nah, apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nanometer itu 1/1000 milimeter. Di penggaris itu kan ada yang kecil, strip itu 1 milimeter. Ini 1/1000 milimeter. Berarti lebih kecil sekali. Itu cahaya ya. Nah, dari pengertian cahaya kemudian kita lihat. Nah, sumber cahaya itu apa saja? Nah, yuk yang dari alami apa saja itu? Matahari, bintang, api, binatang, hidup. Ya, ada yang tidak paham apa? Binatang. Pernah dengar bahasa ini? Bisa tahu. Ini adalah binatang organisme yang bisa memancarkan cahayanya dari badannya. Ada yang tak tahu hewan apa yang bisa memancarkan badannya? Kunang-kunang. Ada lagi? Ubur. Pernah lihat film kartun ya? Ada ya. Terus apa lagi?
cumi. Dan ada beberapa jenis hewan yang ikan juga yang bisa memancarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Namanya binatang bioluminis ya. Selanjutnya ini yang alami dari alam. Yang ini buatan manusia, sumber cahaya buatan. Apa saja? Lampu hijau, lampu neon, lilin, laser. Pernah lihat laser? Pernah ya. Itu yang buat manusia ya. Berikutnya. Nah, sifat cahaya ada apa saja? 5. Berapa? Oh maaf, 6 ya. Siapa saja? Merambat lurus, dapat dipantulkan, diuraikan, dibiaskan, menembus benda bumi, dapat membentuk daya. Sekarang kita lihat satu-satu. Nah, cahaya merambat lurus seperti di gambar. Nanti kalian bisa praktekkan seperti apa? Nih ya, cahaya merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena seperti bayangan yang terbentuk di belakang objek menghalangi masuk ke sela-selanya sini ya, dia merambat lurus. Yang berikutnya, nih cahaya dapat dipantulkan. Tuh, cahaya yang akan memantul jika mengenai permukaan yang halus seperti cermin. Ya, hukum refleksi menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Iya, sudut datang. Ini cerminnya ini sudut pantulnya. Refleksi terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak menyerap seluruh energinya, sehingga sebagian energi cahaya dipantulkan kembali ke arah tertentu. Seperti kalian kalau terjepit bisa ya, seperti main seter-seteran itu ya, mantul dari kaca, mantul balik lagi, itu namanya cahaya bisa dipantulkan seperti itu. Berikutnya, nah ini yang tadi kamu lihat waktu literasi ya. Cahaya dapat diuraikan. Itu ada gambar apa? Pelangi. Tadi udah Barisa sebutkan. Warna pelangi ada Mejiku, Hipiniu. Kepanjangannya Merah, hijau, kuning, hijau, biru, nila, ungu. ada 7 warna ya. Fenomena ini terlihat juga pada pelangi atau prisma. Selanjutnya masih ada. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Kalian pernah ke kolam renang? Pernah. Lihat kaki orang yang di depanmu kok pendek, ada yang membesar gitu ya. Nah, itu karena dampak dari cahaya yang dibiaskan. Ketika ini di udara tidak ada air, lebih kecil. Ketika cahaya masuk ke dalam air, tentunya berbeda karena ini dua benda yang berbeda. Airnya membentuk yang berbeda. Seperti apa ini? Patah ya, namanya patah. Cahaya yang dapat berubah arah jika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Ya, udara sama air itu berbeda, seperti air dari udara ke air. Seperti kalian pas di kolam renang atau pas masuk ke bak mandi, pas membersihkan bak mandi, mungkin kamu nyebur ke situ bisa ya. Itu cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening bersifat transparan, maka kaca jendela itu transparan, bisa melihat dari dalam ketika ada orang di luar karena transparan. Karena transparan, maka cahaya bisa melewati. Ya, cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Benda bening tidak menghalangi atau memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya, sehingga cahaya dapat terus bergerak melalui benda tersebut. Nanti kalian juga akan mempraktekannya seperti apa. Ya, kalau cahaya bisa terkena benda bening akan menembus. Ya. Terus selanjutnya yang keenam, sifat cahaya yang keenam adalah cahaya membentuk bayangan. Nah ini gambarnya, cahayanya dari sana. Ini ada teko, karena ini benda tidak tembus cahaya, makanya ini membentuk bayangan.
Ketika cahaya mengenai sebuah benda padat atau tidak tembus cahaya, benda tersebut akan menghalangi. Ini menghalangi jalur rambat cahaya. Area di belakang benda ini yang tidak terkena cahaya ini terhalang oleh benda sehingga muncullah cahaya. Terasa kalian juga pasti tiap hari ya pulang siang-siang ada bayangan di belakangmu mungkin lah seperti itu bayangan karena apa kalian tuh tidak tembus cahaya itu ya benda dan itu untuk selanjutnya kalian saya kasih tugasnya kerja kelompok diskusi ya. Kalian melakukan percobaan sederhana apa yang sudah kalian bawa nanti dan kemudian lihat soalnya dikerjakan bareng-bareng. Karena kalian adalah tim, berarti kalian harus kerja sama. Tidak ada yang aku yang benar, kamu yang salah, nggak boleh. Saling memberi dukungan mengerjakan soal supaya bisa hasilnya bagus. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi ke depan kelas. Tentunya setiap kelompok ini akan mendapat giliran. Karena sifatnya ada 6 ya paling tidak satu-satu harus punya yang berbicara satu. Nanti yang lainnya ikut di depan saja ya, ikut tampil. Seperti itu. Peraturannya nanti ketika lembar jawab kuis tadi kan, silahkan kalian praktekkan 6 percobaan itu. Ada sifat-sifat saya itu. Semua praktekkan dulu, diamati, diingat, kemudian yang percobaan 2 juga diamati lagi, diingat sampai 6. Ketika kalian nanti kok lupa ya tadi yang kedua seperti apa bentuknya, boleh mencoba lagi. Atau yang lain baru nulis, yang lain mengulang lagi, nggak apa-apa. Tapi sambil kerja, mengerjakan, jangan terus mainan kayak asik main center ya, jangan. Terus hati-hati, karena ada yang bawa gelas kaca, bawa senter, rawan pecah. Nanti nggak usah rebutan, gantian. Semua pasti akan bisa mengikuti percobaan dengan baik kalau kalian tim yang bagus. Seperti itu, dibagi rata, nanti ada yang presentasi, ada yang menulis, ada yang berpikir. Jangan semua dijadikan satu. Nanti akan tulis nilai, termasuk kelengkapan yang dibawa. Ada satu kelompok kok mungkin kurang, berarti ada siapa yang nggak bawa, saya catat. Kok ada yang malah ngobrol sendiri, dicatat. Kok kerjanya kok serius banget, berarti betul-betul mengerjakan percobaan, saya tulis bagus ya. Kemudian semua peraturan yang saya sampaikan ini harus ditaati. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang jaili koncone, tidak boleh ya. Selama pembelajaran harus tertib, kerjakan dengan baik. Kayaknya sudah pengen percobaan, tepuk fokus dulu, ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya dalam mengerjakan percobaannya ya. Siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini ada 6 percobaan, ini ada 6 lembar. Boleh mungkin biar tidak apa ya kelamaan, nanti mungkin 1 lembar pasangan dulu. Terus yang satunya juga berpasangan, satunya berpasangan. Kan masih 3 lagi nih. Itu selesai, dikumpulkan di mejanya, ambil lagi lembar keempat, kelima, ke biar bisa cepat selesai. Betul nggak kalau gotong royong cepat selesai? Iya. Jangan satu anak yang menulis, kasihan ya. Ya ini dibagi sebentar ya, dilihat dulu soalnya, dibaca dulu. Jangan memulai percobaan dulu. Dicek dulu lembar
lembar kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak? Kamu cek. Terus kursinya sudah mulai dibalikkan karena kamu mau percobaan. Hati-hati agak gelas di meja. Ya. Klipnya bisa diambil, mungkin bisa dibagi. Siapa yang menulis? Terus mulai satu-satu yuk kita mulai melakukan percobaan. Dari percobaan pertama, cahaya. Yang 3 disimpan dulu, yang 3 disimpan dulu. Lembar 4, 5, 6 simpan dulu. Kita fokus ke 1, 2, 3 dulu yuk. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Suruh apa kalian? Coba lihat di situ yuk. Praktekkan cahaya merambat lurus. Siapa yang mau pegang senternya? Yang satu megang untuk menghadang cahayanya. Ya, yuk senternya siapa yang pegang? Ya. Yang lurus dulu, nanti coba kalau nggak lurus seperti apa lubang-lubangnya. Sudah dicoba? Yo, Ama Air coba lurus. Yang lain bisa nonton di sana. Yo. Apa yang terjadi dilihat. Sampai sini enggak? Terus suruh apa lagi? Nah, digeser dulu, digeser. Coba digeser kalau sudah muncul di dindingnya mana ini? Ini dindingnya dipasang dulu. Nah, ada yang pegang ini. Nah, yuk senternya mana? Dipegang sana. Iya, sampai sini enggak? Ya, lurus ya. Coba digeser. Ini dihadang. Ketutup enggak? Cahayanya. Iya. Ya, itu berarti percobaan nomor 1. Yuk sekarang lanjut percobaan nomor 2. Sudah sampai 2? Ada yang sudah sampai 2? Ya, percobaan 2 suruh apa? Cahaya bisa dipantulkan. Pakai apa itu dibaca? Dibaca. 2 suruh apa langkahnya? Ya, pakai apa? Dipantulkan? Cermin diapakan? Dipegang terus. Nah, yuk. Nah, ya. Iya, muncul apa? Iya, pantulan dari cermin. Kalau sudah seperti itu, lanjut ketiga. Ini sudah sampai percobaan berapa? 2, ya coba sekarang 2. Kerjanya nanti 2. Suruh apa? Cermin, ya itu lihat ngapain, ngapain. Yang satu pegang Risma. Dipantulan kemana? Mau pantulan mana? Ayo. Ya, oke. Ya, terus percobaan 3. Ini sudah sampai mana percobaannya? Oh, sudah 3. Oke, bagus. Sudah, ini sudah sampai menembus benda bening, ya. Oke. Oke. Sudah masuk ke berapa sekarang? 4. Wah, cepet banget, iya. Percobaan keempat apa? Baca. Ya, udah nggak usah banyak-banyak, udah gitu aja. Taruh meja. Kamu bisa anu. Nah, itu. Ditengok. Apa yang terjadi? Dilihat. Nah. Sesuai dengan pertanyaannya loh ya, sambil melihat pertanyaannya. Ini sudah sampai berapa? 3, ya.
ya nanti. 4 dibaca kan? Suruh apa itu? Iya. Perintahnya aja perintahnya. Perintahnya bawah langkah-langkah. Separuh aja tuangnya. Terus suruh apa Nu setelah dituang? Masukkan Ya, pensilnya dimasukkan. Iya, apa yang terjadi dilihat itu. Gimana bentuknya? di dalam air bisa. Terus ada kayak patahan enggak? Ada. Oh iya. Terus itu langkah ya, percobaan keempat. Sekarang ke 5, mana 5? Yuk. 5 mana? Sampai mana? 5 apa? 5. Cerminnya dimasukkan ke dalam baskom. Semua sudah sampai percobaan 5? Ya. Yuk, nah itu. Oh, lampunya dimatikan. Ya, coba semua pakai percobaan nomor 5 ya, yuk. Sampai ketemu ada cahaya berwarna-warni. Kamu taruh di baskom aja coba. Nah, patulan ke atas. Iya. Oh iya. Nah itu punya Nadine, kelompoknya Nadine kelihatan tuh pelanginya. Nah itu ya di pinggir-pinggir ya. Tuh. Sudah berhasil semua yang percobaan 5. Ya lampunya dinyalakan lagi. Ya percobaan 6. Karena pensil itu benda gelap ya. Ya. Oke. Ya. Nah, bagi tugas betul. Kamu bareng semua, satunya bareng berapa? Oke. Ya. Kalau sudah, airnya taruh tengah biar gak mengganggu. Sekarang mulai kerja kelompok mengerjakan. Kalau masih ragu nanti mencoba lagi boleh. Ya bagi-bagi tugasnya. Jangan lupa atasnya dikasih kelompok 1 atau kelompok 2. Yang paling kertas paling awal percobaan 1 semuanya perhatikan. Sini kasih kelompok 1 misalnya namanya siapa saja. Yang belakang nggak usah karena nanti paling depan ya. Berembuk, yang satu baca, yang satu menjawab. 1, 2, 3 dulu biar cepat. Nah, ya Fauzi, Jejer Toko. Oh ya, ya Petra harus Fauzi lah. Sila sendiri.
dicek dulu sesuai dengan praktek pengangkatan. Kalimatnya disusun lagi, misalnya kurang pas. Menit lagi. Bisa? Sudah mau selesai? Ada yang sudah selesai kelompok mana? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai. Coba cek lagi sambil nunggu yang belum.
Jadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang sejajar, cahaya dapat merambat lurus melewati lubang. Stop. Sama enggak jawabannya? Sama. Sama. Sama? Oh beda ya. Oke nanti sebentar. Yang kedua. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang sejajar, cahaya terhalang oleh kardus sehingga tidak dapat melewati kardus secara sempurna. Kesimpulannya. Cahaya dapat merambat lurus. Saya dapat merambat lurus. Untuk yang ketiga sama semua. Apa kesimpulannya? Percobaan pertama, kesimpulannya apa? Cahaya sama. Sama. Kelompok dua sama. Ya? Kelompok berapa? Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba yang kelompok dua tadi yang beda, nomor dua dijawab coba apa jawabannya? Yang keras. Yang lain cuma. Pertanyaan baca dulu. Hampir sama kan, intinya sama ya. Yuk, siapa yang mau maju percobaan kelompok percobaan dua? Ini siap, yuk langsung berarti langsung ulang aja ya, oke. Ayo. Yang bawah semua udah paham bawah diputar. Yang lain nyimak jawabannya, kalau nggak sama nanti sampaikan seperti kelompok dua. Yuk, terus. Kenalan, kami semua dari kelompok Di agak turun kerasnya. Nah. apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang dapat memantulkan cahaya. Keras dikit biar belakang benar. Keras. Dapat memantulkan cahaya. Dua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang akan terjadi pantulan. Sama enggak? Yang nomor dua akan terjadi pantulan. Lihat jawabannya, sama enggak? Sama. Kelompok 5 sama enggak nomor yang percobaan dua? Sama. Kelompok 4
gelap ditambahi ya. Sudah? Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Keras. Yang keras dan dibacakan dulu kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Laras. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban saya pada percobaan 4. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Pensil yang terlihat di dalam air lebih besar dibanding pensil aslinya yang tidak terkena air. Sama, lebih besar. Nomor 2. Bagaimana dengan benda lain yang dimasukkan ke dalam gelas? Benda yang terlihat di dalam air lebih besar dari benda aslinya. Ya, sama? Nomor 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas dengan air, pensil akan terlihat besar saat terkena air. Kesimpulannya apa? Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang terkena air, pensil akan terlihat besar saat terkena air. Ya, bisa ditambahi ya, karena itu terjadi proses pembiasan. Ditambahi yang belum ada itu karena dari sifat cahaya yaitu proses pembiasan. Ya, oke tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Siap-siap kelompok 1 lagi maju. Nanti jawab bareng-bareng boleh ya. Ya, Bil yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin membacakan hasil percobaan kami. 1. Apa yang terjadi saat cermin dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Jawaban, cahaya akan membentuk suatu pelangi. 2. Apa yang terjadi saat cermin tidak dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cahaya hanya akan menembus air dan tidak memunculkan suatu pelangi. 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Cahaya dapat diuraikan. Oke, ada yang beda? Sama. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Ya, terakhir. Siapa yang mau maju nih? Siap? Ya. Ya, kelompok 2. Bonus maju 2 kali ya. Ya, karena kelebihan. Yang keras. Tadi berapa? Gantian. Ya, yo. Ya, udah tadi udah kenalan ya, langsung aja. Apa yang terjadi saat mengarahkan senter pada benda akan membentuk bayangan yang terbentuk dari sudut. 2. Apa yang terjadi saat kami berdiri di bawah sinar matahari akan membentuk bayangan. Bentuk bayangan. Oke, 3. Kesimpulan dari percobaan di atas, cahaya jika terkena benda akan membentuk bayangan. Bentuk bayangan. Sama jawabannya? Sama? Ada yang beda? Mungkin ditambah
dihiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika benar-benar membentuk bayangan, itu sifat keenam. Kasih semangat. Iya, aku mau tanya nih, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ada apa saja? Bisa perawat lurus. Ya, perawat lurus, apa lagi? Bening, hiaskan, ya ada 6 ya. Terus ada yang tahu tadi ada proses terjadinya pelangi. Nah, apa tadi? Dari cahaya matahari terkena air hujan, ya. Kemudian jadi diuraikan menjadi berapa warna? 7. Akhirnya muncullah pelangi di langit ya. Kemudian lagi ada cahaya yang berasal dari alam. Apa saja? Bintang tadi ya. Apa lagi? Bintang ya. Yang dari buatan. Apakah kalian senang hari ini belajarnya? Besok kita percobaan lagi kalau ketemu materinya bisa pakai percobaan ya. Berikutnya please memberikan evaluasi, tentunya dikerjakan secara individu, tidak melihat kerjaan teman-teman. Bagaimana kalian menyerap materi hari ini? Siap ya? Silakan kursinya dihadapkan ke meja karena kalian mau nulis. Langsung dibacakan di sini, tidak usah terlama. Kasih nama, nomor, ya langsung di kertas. Langsung tidak usah tengok-tengok, dikerjakan sendiri.
peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya melalui lurus adalah tulis dari Nabi. Kasih contoh satu aja. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah sampai 10 semua ya. Bisa ditaruh di meja, ditumpuk di tengah. Kita berkemas-kemas mau pulang. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Ya, ditumpuk di tengah.